Assalamualaikum, jumpa lagi di kelas daring Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konjungsi atau kata penghubung. Mari kita langsung bahas kepada materi kata penghubung. Kita baca dulu sebuah paragraf. Kampung Betawi Setu Babakan atau yang sekarang dikenal dengan Perkampungan Budaya Betawi atau PBB merupakan keinginan dan aspirasi sejak lama dari warga dan tokoh Betawi. Hal ini mengingat tiadanya semacam taman miniatur budaya Betawi setelah cagar budaya Condet dinyatakan gagal dalam melaksanakan keinginan dan harapan tersebut. Dari paragraf tersebut, kata penghubung yang digunakan ada beberapa kata, di antaranya dan, atau, sejak, setelah. Mari kita bahas apa itu kata penghubung atau biasa juga disebut dengan konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung disebut juga sebagai kata sambung atau konjungsi. Penempatan kata penghubung ada 3. Biasanya letak kata penghubung antar klausa itu umumnya di tengah-tengah kalimat. Kemudian letak kata penghubung antar kalimat umumnya di awal kalimat setelah tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Dan yang terakhir, penempatan kata penghubung, letak kata penghubungnya antar paragraf, biasanya ada di awal paragraf. Sebagai contoh kata penghubung antar klausa, seperti dalam kalimat, semalam Irfan datang ketika mendengar berita saya sakit. Di sini terdapat 2 klausa yang dihubungkan oleh kata penghubung ketika. Klausa pertama itu semalam Irfan datang, dan klausa yang keduanya mendengar berita saya sakit, dan kata penghubungnya yaitu ketika. Yang kedua adalah contoh kata penghubung antar kalimat. Potensi kebudayaan dan pariwisata yang terkandung dalam PBB ini sesungguhnya cukup prospektif. Misalnya, di kawasan ini terdapat tanaman langka seperti pohon gohok, kemang, atau menteng. Nah, kalimat yang dihubungkan di sini, kalimat pertamanya potensi kebudayaan dan pariwisata yang terkandung dalam PBB ini sesungguhnya cukup prospektif. Kemudian, kalimat keduanya, di kawasan ini terdapat tanaman langka seperti pohon gohok, kemang, atau menteng. Nah, kata penghubung atau konjungsinya yaitu misalnya. Kemudian contoh kata penghubung antar paragraf. Nah, kalau di sini kata penghubung yang digunakan yaitu menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Seperti yang kita lihat di sini, kata penghubung atau konjungsinya itu menggunakan kata selain itu. Kita bahas ke jenis kata penghubung. Ada beberapa jenis. 1. Kata penghubung penggabungan. 2. Kata penghubung pertentangan. 3. Kata penghubung waktu. 4. Kata penghubung tujuan. 5. Kata penghubung syarat. 6. Kata penghubung tak bersyarat. 7. Kata penghubung sebab. 8. Kata penghubung akibat. 9. Kata penghubung pilihan. Kita teruskan jenis kata penghubung. 10. Kata penghubung perbandingan. 11. Kata penghubung penguatan. 12. Kata penghubung rincian. 13. Kata penghubung penegasan atau penjelas. 14. Kata penghubung pembatasan. 15. Kata penghubung pengurutan. 16. Kata penghubung penanda pengutamaan. 17. Kata penghubung penanda contoh. 18. Kata penghubung korelatif. Nah, kata-kata dalam konjungsi atau kata penghubung yang biasa digunakan kita bahas di sini. Yang pertama, menyatakan hubungan kesetaraan. Kata yang dipakai yaitu dan, lagi pula,
serta, lalu, sambil. Kemudian kata penghubung yang menyatakan hubungan perlawanan, kata yang dipakai biasanya tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, sedangkan, padahal. Kemudian yang menyatakan hubungan waktu, kata yang dipakainya yaitu apabila, ketika, bila mana, sebelum, sejak, sesudah. Nah, konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan tujuan, kata yang dipakainya yaitu supaya, agar, untuk, demi. Kita lanjut. Kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab, kata yang dipakai biasanya sebab, karena, sebab itu, karena itu. Yang menyatakan hubungan akibat, kata yang dipakainya sehingga, sampai, maka. Kita lanjut. Yang menyatakan hubungan syarat, kata yang dipakai jika, apabila, kalau, asalkan, bila mana. Menyatakan hubungan tak bersyarat, kata yang dipakainya walaupun, meskipun, biarpun. Kemudian kata penghubung yang menyatakan hubungan pilihan itu hanya ada satu, yaitu kata atau. Menyatakan hubungan perbandingan, kata yang dipakai biasanya kata seperti, bagai, seakan-akan, ibarat, umpama, daripada. Menyatakan hubungan penguatan, kata yang dipakai yaitu bahkan, apalagi. Menyatakan hubungan rincian, kata yang dipakai yaitu yakni, adalah, yaitu, ialah. Nah, untuk konjungsi yang menyatakan hubungan penegasan hanya ada satu kata, yaitu kata bahwa. Menyatakan hubungan pengurutan, kata yang dipakainya mula-mula, lalu, kemudian. Menyatakan hubungan pembatasan, kata yang dipakai yaitu kecuali, selain, asal. Kemudian konjungsi yang menyatakan hubungan penanda contoh, kata yang dipakainya misalnya umpama, contoh. Kita lanjutkan lagi. Konjungsi yang menyatakan hubungan penanda pengutamaan, kata yang dipakai yang penting, yang pokok, paling utama, terutama. Kemudian menyatakan hubungan korelatif, kata yang dipakai biasanya makin, titik-titik, makin, titik-titik. Kemudian kian, titik-titik, kian, titik-titik. Atau tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Atau misalnya sedemikian rupa, titik-titik, sehingga titik-titik. Dan yang terakhir baik titik-titik maupun titik-titik. Kita lihat penggunaan kata penghubung dalam paragraf. Ada contoh teks di bawah ini. Standarisasi jenis-jenis program keahlian yang ada dalam lembaga kursus mendesak segera diselesaikan. Titik-titik, selama ini penyelesaian yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional berjalan lambat. Titik-titik, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP diminta segera menuntaskannya. Nah, untuk melengkapi titik-titik di atas, maka kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang tepatnya apa? Yang pertama itu menggunakan kata sebab dan yang keduanya menggunakan kata untuk itu. Terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di kelas daring bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum.